Kepolisian Swiss beserta dengan tim SAR akan melanjutkan proses pencarian dengan jangkauan yang lebih luas. Sahabat Kompas.com, putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Namun hingga Senin 30 Mei 2022, keberadaan Eril masih belum ditemukan. Terkait hal ini, Ridwan Kamil turun langsung untuk memantau perkembangan pencarian Eril. Ia bahkan mengajukan penambahan cuti hingga 1 minggu ke depan. Penambahan waktu cuti ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Karena adanya musibah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil inisiatif khususnya untuk tanggal 29 sampai dengan 4 Juni untuk meminta kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan izin. Dan alhamdulillah tanggal 28 Mei lalu Menteri Dalam Negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting. Nah, di dalam surat dari Menteri Dalam Negeri disebutkan yang pertama bahwa pemerintahan di Jawa Barat ini harus terus berjalan. Dan yang kedua adalah yang menjadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur yang harus selalu berkoordinasi, bertanggung jawab, tetap berada di Bapak Gubernur. Itu adalah poin pentingnya adalah di sana. Sejauh ini otoritas terkait di Swiss masih berupaya mencari keberadaan Eril. Tim SAR yang dipimpin Kepolisian Maritim Bern memfokuskan pencarian di area Schwellen-Mateli dan Eemshaven, 2 pintu air terdekat lokasi terakhir terlihatnya Eril. Kemudian metode yang dilakukan adalah dengan cara mengerahkan perahu dan juga sensor yang mampu mendeteksi hingga kedalaman 3 meter. Adik Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzaman, menceritakan pada saat kejadian, Eril sebenarnya tak berenang sendiri. Ia datang bersama adik dan kawannya. Namun pada saat berenang, air sungai justru menjadi semakin deras. Eril yang tak kuasa menahan arus sungai pun langsung terseret meskipun sempat mendapat bantuan dari kawannya. Elpi menjelaskan Eril sempat meminta tolong setelah mengetahui dirinya terseret arus. Warga yang mendengar teriakan itu juga langsung melaporkannya ke kepolisian. Namun keberadaan Eril hingga kini masih belum ditemukan. Jadi pada saat kejadian kurang lebih pihak otoritas Swiss mendengar ada laporan dari warga dan bergerak cepat. Sehingga kurang dari 10 menit polisi sudah berada di sekitar lokasi dan membantu pencarian. Elpi memastikan keponakannya itu tidak gegabah saat berenang di sungai tersebut. Menurut dia, sebelum turun ke sungai, Eril memantau situasi sungai dan memastikan berenang di titik aman. Elpi juga menyebut sebelum memilih lokasi berenang, Eril memastikan lokasi tersebut memiliki anak tangga untuk turun ke sungai. Selain itu, Eril disebut berada di posisi belakang untuk memastikan keselamatan adik dan temannya. Nah, kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting ponakan kami yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi yang safety. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Mulyaman Haddad
memastikan pencarian Eril masih terus dilakukan. Namun ia tak menapik ada sejumlah kendala yang dialami petugas. Kendala tersebut seperti suhu air Sungai Are yang termasuk kategori dingin. Menurut dia, suhu air bisa mencapai 16 derajat Celcius. Tak hanya itu, lelehan salju juga membuat air sungai menjadi keruh. Terkait dengan derasnya arus air, kekeruhan arus air, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kendala-kendala alam ini tentu saja memang menjadi ciri khas kendala bagi para petugas SAR, ya. Nah, oleh karena itu tentu saja tidak ada spesifik kendala di luar itu. Ya, kendala-kendalanya sangat alami, ya. Kejadian ini juga mendapat perhatian dari Divisi Hubungan Internasional atau Hupinter Polri. Hupinter Polri meminta Kepolisian Internasional atau Interpol Swiss menerbitkan Yellow Notice kepada Kepolisian Internasional untuk membantu proses pencarian Eril. Yellow Notice merupakan permohonan yang disampaikan kepada lembaga kepolisian di seluruh dunia untuk permintaan menemukan orang hilang. Selain orang hilang, penerbitan Yellow Notice juga dilakukan untuk pencarian korban penculikan yang melibatkan orang tua hingga akibat tindak kejahatan. Dengan Yellow Notice, hal ini diharapkan dapat meningkatkan peluang menemukan orang yang hilang. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.